Sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia, Masjid Agung Banten memiliki banyak hal yang sangat menarik untuk diketahui. Berikut informasi sedikit tentang Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten memiliki nilai sejarah yang tinggi, karena merupakan salah satu peninggalan kota kuno Banten. Masjid tertua di Indonesia ini juga bisa dikatakan merupakan perwujudan akulturasi budaya, beberapa budaya yang melebur dalam arsitektur bangunan. Akulturasi terjadi karena Banten sejak zaman kerajaan merupakan daerah pelabuhan. Pelabuhan Banten bahkan disebut sebagai pusat perdagangan internasional dan pusat perdagangan paling makmur di Indonesia kala itu, yaitu pada pertengahan abad ke-16. Itulah sebabnya banyak orang dari berbagai negara datang berlabuh di Banten untuk berniaga, terutama pedagang-pedagang dari Gujarat, Arab, dan China. Interaksi-interaksi antar masyarakat setempat dan para pendatang tersebut memengaruhi corak budaya masyarakat Banten. Salah satu yang sangat berpengaruh adalah budaya Islam. Islam memang menjadi agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat di sana. Bahkan Banten juga dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam. Tak heran hingga saat ini masyarakat Banten memiliki semangat religius tinggi. Itu pula sebabnya Masjid Agung Banten menjadi ikon Banten. Masjid yang dibangun saat Banten masih sebuah kerajaan ini kerap dijadikan tempat wisata religi dan wisata sejarah. Kenali lebih jauh mengenai Masjid Agung Banten mulai dari sejarah, arsitekturnya, fasilitas, hingga makam bersejarah. Sejarah Masjid Agung Banten. Pembangunan Masjid Agung Banten memakan waktu yang cukup lama dan melewati beberapa generasi. Dimulai pada pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552, dan diteruskan oleh penggantinya, yaitu Sultan Maulana Yusuf pada tahun 1556. Meski bangunan utama masjid sudah selesai, namun pembangunannya belum berhenti. Pada masa pemerintahan Maulana Muhammad, yaitu sekitar tahun-tahun 1580 sampai tahun 1586, dibangunlah serupa pendopo untuk musala perempuan di bagian samping masjid. Selain itu juga dibuat sebuah makam berisi 15 kuburan pada bagian serambi di sebelah selatan dan utara masjid. Masjid Agung Banten pun terus berkembang ketika sebuah minaret atau menara dibangun pada tahun 1632. Dan di sekitar periode tersebut ditambahkan pula tiamah atau semacam paviliun untuk melengkapi masjid. Arsitektur Masjid Agung Banten. Lain menyebutkan arsitek dari masjid seluas 1368 meter persegi ini adalah Raden Sepat dari Demak. Namun lebih banyak literatur yang menyebutkan bahwa Cek Bancutlah arsitek dari Masjid Agung Banten. Hal tersebut berkaitan dengan bentuk atap bangunan utama masjid yang bertumpuk 5, seperti pagoda China. Jumlah 5 atap merupakan simbol dari 5 waktu salat. Karena jasanya dalam mendesain masjid inilah, Cek Bancut kemudian diberi gelar Pangeran Adiguna oleh Sultan Kerajaan Banten pada waktu itu. Namun selain Cek Bancut ada pula ahli bangunan berkebangsaan Belanda bernama Hendrik Lucaas Cardil. Lucaas yang masuk Islam dianugerahi gelar Pangeran Wiraguna karena membantu membangun tiamah, paviliun 2 lantai di sebelah selatan. Tiamah yang dahulu digunakan sebagai tempat diskusi masalah keagamaan para tetua ini memiliki desain arsitektur barok Eropa atau Belanda kuno dengan konstruksi bata Belanda. Interior, bangunan utama masjid memiliki 5 pintu, perlambang dari rukun Islam yang berjumlah 5. Bukan tanpa sengaja pintu-pintu tersebut dibuat rendah. Pintu tersebut memang dibuat pendek agar orang yang akan masuk ke masjid menundukkan kepala, tanda merendahkan diri dan tidak sombong. Interior masjid berbentuk bujur sangkar dengan tiang-tiang penyangga berjumlah 24 buah yang terbuat dari kayu. Tiang-tiang tersebut disangga oleh umpak berbentuk seperti buah labu yang terbuat dari batu andesit. Pada bagian depan terdapat mimbar sebagai tempat khotib. Sama dengan sebagian besar material interior, mimbar tersebut juga terbuat dari kayu. Sedangkan tangga untuk menuju mimbar terbuat dari marmer. Menara. Seperti masjid pada umumnya, Masjid Agung Banten juga memiliki minaret atau menara. Tinggi menara masjid ini 24 meter dan terbuat dari batu bata. Diameter pada bagian bawahnya sekitar 10 meter. Menara ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan kepala. Menara tersebut terbuka untuk umum dan bisa dinaiki. Namun untuk mencapai bagian atas pengunjung harus kuat menapaki 83 buah anak tangga. Selain itu jalan untuk mencapai puncak menara juga sangat kecil, seperti sebuah lorong yang hanya bisa dilewati 1 orang.
Salah satu yang menambah keindahan Masjid Agung Banten adalah adanya payung-payung besar seperti payung yang ada di Masjid Nabawi, Madinah. Payung-payung tersebut digunakan sebagai tempat berteduh. Lantainya yang berlapis marmer juga membuat halaman masjid menjadi lebih adem. Sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia, Masjid Agung Banten kerap dikunjungi oleh masyarakat dari seluruh Indonesia. Terutama menjelang bulan Ramadan, memang banyak kegiatan yang bisa dilakukan di masjid yang mampu menampung sekitar 2.000 jemaah ini, selain beribadah. Umumnya masyarakat datang ke masjid ini untuk berziarah ke makam para sultan dan ulama Banten. Namun selain itu para pengunjung juga bisa menikmati arsitektur unik dari masjid dan peninggalan sejarah dari Kesultanan Banten. Pengunjung pun dapat naik ke menara dan melihat Banten serta laut dan pantainya dari atas. Bukan hanya pada siang hari masjid ini ramai oleh pengunjung. Pada malam hari pun masjid ini juga dikunjungi banyak orang, karena sering diadakan pengajian atau marhaban. Pengajian tersebut memang merupakan kegiatan rutin, selain salat wajib dan salat Idul Fitri serta Idul Adha. Fasilitas di masjid ini juga lumayan lengkap, sehingga membuat pengunjung cukup nyaman. Seperti tempat wudhu dan penitipan alas kaki, tersedia pula perpustakaan, taman, tempat parkir, kamar mandi atau toilet, dan toko. Di sebelah kiri dan kanan Masjid Agung Banten terdapat serambi yang merupakan makam para sultan kerajaan Banten dan ulama Banten. Tak heran menjelang bulan Ramadan, setelah puasa, dan bulan Maulud, masjid ini selalu ramai oleh para peziarah, bukan hanya dari Provinsi Banten, tapi juga provinsi di seluruh Indonesia. Pada serambi sebelah kiri atau bagian utara masjid terdapat makam Maulana Hasanuddin dan istri, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Abu Nahar Abdul Qohar. Sedangkan pada bagian kanan masjid terdapat makam Sultan Maulana Muhammad, Sultan Zainal, Sultan Zainul Abidin, dan lain-lain. Ada hal yang unik berkaitan dengan pemakaman para Sultan Banten. Berdasarkan adat dan kebiasaan kerajaan Banten pada masa itu, para Sultan Banten dimakamkan bersanding dengan ulama atau guru mengaji dari Sultan tersebut. Kebiasaan itu bertujuan untuk memberikan teladan dan contoh yang baik pada rakyat. Oke sob, itulah sedikit dari sejarah Masjid Agung Banten, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, jika ada masukan tulis di komentar sob. Terima kasih.